أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-34 dan 35 dari surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya kebanyakan atau sesungguhnya banyak dari para ulama-ulama ahli kitab, waruhban, dan para ahli ibadah mereka, baik Yahudi maupun Nasara, layakuluna amwalan nasi bil batil, benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan adapun orang-orang yang memendam, menyimpan baik berupa emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak keluarkan, infakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beritakanlah kepada mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, azab yang pedih di hari tatkala mereka dibakar di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, maka disetrikalah mereka dengan harta tersebut dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan rusuk-rusuk mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah dahulu yang kalian pendam, yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan ini, inilah dia dampaknya. Dalam ayat yang mulia ini berbentuk al-khabar, berita, informasi dari Allah tentang orang-orang Yahudi dan Nasara,
tentang lebih khusus lagi para alim ulama mereka dan para ahli ibadah mereka yang Allah beritakan kepada kita bukan hanya sekedar untuk kita dengar, tapi kita jadikan pelajaran. Dan walaupun dia berita khabar tapi bima'anal insya, tapi sebenarnya dia menyuruh kita untuk tidak mengikuti gaya hidup mereka ini. Bagaimana gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasara, para alim ulamanya? Alim ulamanya dan para ahli ibadahnya, merekalah yang memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala menyebutkan di antara tafsiran para ulama, qala Suddiyu, berkata Imam Suddi, al-ahbaru minal yahudi wal ruhbanu minal nasara. Al-ahbar ulama-ulama Yahudi, ar-ruhban minal nasara. Ar-ruhban ulama-ulama Nasara atau para ahli ibadah orang-orang Nasara. Wa huwa kama qala, dan itu benar. Al-ahbar ulama-ulama Yahudi sebagai panutan. Ar-ruhban para ahli ibadah orang Nasara, karena pada orang-orang Nasara tidak ada ulamanya, karena mereka menyembah Allah dengan kejahilan. Adapun orang-orang Yahudi banyak ulamanya, tapi bahkan mereka lah yang menjungkir balikkan kebenaran. Dan Allah mengutuk dua jenis manusia ini. Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi yang mereka ahlul ilmi, tapi mereka lah yang terbalikkan ilmu dengan firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang kaum murka atas mereka. Dan Allah mencela orang-orang Nasara karena begitu gemarnya beribadah tanpa ilmu. Allah mengatakan waladhdallin, tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi al-ahbar ulama-ulama Yahudi, ar-ruhban ahli ibadah orang-orang Nasara. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sesungguhnya ada 3 jenis manusia disebutkan dalam ayat ini. Mereka lah yang senantiasa digandrungi manusia untuk dijadikan sebagai panutan dan ikutan. Ketiga manusia ini jika rusak, rusaklah manusia seluruhnya. Ketiga jenis manusia jika istiqamah lurus benar, maka akan benar dan lurus pula seluruh manusia. Siapakah mereka? Inilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah para alim ulama yang rusak, ulama ussu. Ini jenis manusia pertama. Sungguh yang menyesatkan orang banyak adalah ulama-ulama su. Di setiap zaman, di setiap tempat, mereka lah perusahaannya. Bukan orang-orang bodoh, tapi ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek perangainya. Berkata Ibnu Katsir, wal maqsudu at-tahdhir min ulama'is su' wa 'ubbadid dhalal. Jadi yang pertama adalah ulama ussu, para alim ulama yang keji, yang menjual agama untuk kepentingan dunianya, yang berpakaian-pakaian agama untuk mengelabui manusia. Ini jenis manusia yang pertama. Yang kedua, ubbadud dhalal, para ahli ibadah yang tersesat. Ubbadud dhalal, para ahli ibadah yang tersesat. Siapakah mereka? Orang-orang Nasara. Karena itulah Sufyan bin Uyainah berkata, man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahudi. Ulama-ulama kita ini yang rusak, mereka itu mirip sekali dengan ulama-ulama Yahudi. Siapa ulama kita yang rusak? Mereka lah yang memutarbalikkan dalil untuk hawa nafsu mereka, kepentingan mereka. Ya, mereka lah yang memelihara kesesatan. Mereka lah yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ya, karena kepentingan dunia mereka, karena takut dengan kekuasaan mereka akan hilang, ditinggalkan manusia. Dan itulah mereka pelihara, mereka jaga, mereka khawatir dibuang manusia. Ya, sebagaimana yang akan disebutkan nanti berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa man fasada min ubadina kana fi syabahun minan nasara. Barang siapa yang rusak dari para ahli ibadah kita, yang rajin beribadah, taat, tapi tanpa ilmu, akhirnya dia rusak. Dan akhirnya orang pun akhirnya dia pun merusak orang. Karena orang bisa rusak dari jalan para ulama-ulama su' atau dari jalan para ahli ibadah yang jahil.
yang diikuti manusia, dianggap manusia alim padahal jahil. Ya. Inilah jenis manusia yang kedua yang merusak manusia. Berapa banyak orang terpukau gara-gara penampilan seorang, ketaatan seorang dalam beribadah kepada Allah. Terpukau dengan rajinnya sholat, terpukau dengan rajinnya puasa, ya, terpukau dengan zuhudnya kehidupannya, sehingga dijadikan panutan dan diikuti dalam segala hal. Sehingga dialah dijadikan rujukan dalam berfatwa, padahal dia tak pernah duduk belajar ilmu agama dengan jalan yang benar. Maka orang-orang semacam ini lebih banyak menyesatkan daripada memperbaiki manusia. Mereka ini berlagak bagaikan dokter-dokter yang ingin mengobati manusia, ya, mengobati hati-hati manusia. Bagaimana mungkin seorang dokter mengobati sementara dia sakit? Bagaimana dokter mengobati sementara dia tidak paham bagaimana mengobati manusia? Dan inilah bencana, ya. Banyak orang-orang yang zahirnya memukau penampilannya sehingga dianggap orang alim, dimintakan fatwa, didudukkan sebagai ketua, didudukkan sebagai ahli fatwa, alim ulama, dan dia berkicau sebagaimana berkicaunya burung dengan perkataan yang tak pernah ada disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, dialah yang dielukan manusia. Dan akhirnya manusia tersesat dari jalan ini. Para ahli ibadah. Sebagian manusia lainnya tersesat gara-gara syubhat ulama ussu. Ya, ulama-ulama yang keji, yang mengelabui manusia. Inilah dua jenis manusia yang merusak. Nanti kita akan tambahkan yang ketiga. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kala umat ini akan meniru gaya orang-orang Yahudi dan Nasara. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, la tarkabunna sunana man kana qablakum atau sanana man kana qablakum. Pastilah kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah, selangkah demi selangkah. Qalul yahudu wan nasara, apakah maksud anda ya Rasulullah? Yang akan diikuti itu adalah kaum Yahudi dan Nasara. Qala faman, maka Nabi berkata siapa lagi selain mereka? Wa fi riwayatin Faris war Rum, apakah orang-orang Persia dan Romawi? Qala waman annas illa haula, siapakah lagi orang kecuali mereka? Subhanallah. Maka Allah ingatkan kaum muslimin, inilah perilaku Yahudi dan Nasara, ulama-ulamanya yang makan harta orang banyak dengan jalan yang batil. Subhanallah. Kata Ibnu Katsir, wa dzalika annahum ya'kuluna ad-dunya bid-din, karena mereka makan dunia ini dengan jalan agama. Wa manasibihim wa riyasatihim finnas, mereka menikmati dunia ini dengan topeng agama, dengan topeng kedudukan mereka dan kepemimpinan mereka di tengah-tengah manusia. Ya'kuluna amwalahum bidzalik, dengan itulah mereka makan. Andai kata mereka tak tampil dengan penampilan ulama, gaya ulama, tak akan diikuti manusia, ditinggalkan manusia, tak akan dijadikan panutan, ya, tak akan dijadikan sebagai pemimpin, ditinggalkan. Tapi dengan penampilan mereka, apalagi dengan embel-embel gelar mereka, titel-titel mereka, dengan itulah mereka makan harta manusia dengan jalan yang batil. Kama kana li ahbaril yahud ala ahli jahiliyati syarafun, persis sebagaimana dahulu kala pada masa jahiliyah para ulama-ulama Yahudi memiliki kedudukan. Walahum indahum kharjun wa hadaya wa dharaib taji'u ilaihim, diwajibkan setiap rakyat bekerja dan memberikan upeti kepada mereka, ya, harus diberikan kepada mereka upeti sekian persen daripada pekerjaan mereka, hasilnya harus diserahkan, dihantarkan kepada para alim ulama mereka ini, ya, baik berupa pertanian, ya, hasil bumi mereka ataupun emas maupun perak harus diserahkan kepada mereka, ya. Falamma ba'atsallahu rasulah, tatkala Allah mengutus rasulnya salawatullah wassalamu alaihi, istamaru ala dhalalihim, mereka terus di dalam kesesatan mereka, wa kufrihim wa inadihim, terus di atas kekufuran mereka dan pembangkangan mereka. Tama'an minhum an tabqa lahum tilka riyasat, ambisi agar tetap terpelihara kedudukan mereka. Kenapa orang-orang Yahudi menolak Rasulullah SAW? Hasadan, karena hasad, tidak ingin orang-orang berpaling mengikuti Muhammad, meninggalkan mereka. Kenapa orang-orang Quraisy menentang Muhammad? Hasadan,
Mereka tidak ingin kepemimpinan pindah kepada Muhammad. Orang-orang semua datang mengeluh-elukan Muhammad, mendukung Muhammad, mereka ditinggalkan. Maka merekalah provokator sepanjang zaman. Setiap tempat, bukan orang-orang kebanyakan yang tak tahu apa dan mengapa. Mereka hanya ikut saja, tapi inilah yang menyesatkan. Subhanallah. Fa'atfa'ahallahu binurin nubuwah. Maka dengan kedatangan Nabi, Allah padamkan sinar mereka yang dahulu cerah. Allah padamkan, Allah buat mereka dalam kegelapan dengan datangnya kenabian. Wasalabahum iyyaha, maka Allah cabut semua kenikmatan dunia yang mereka dapatkan dengan menjual agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wa awwadhahum bidzullati wal maskanah, Allah gantikan kemuliaan mereka dengan kehinaan, kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah karakter orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini alim ulamanya, ini ahli ibadahnya, dan ini yang merusak manusia. Tapi mereka tak cukup hanya sekedar makan harta manusia. Kata Allah berikutnya, wa yasudduna an sabilillah. Kalau anda yang kata sekedar makan harta manusia tapi tidak menyesatkan, masih lebih ringan. Menyesatkan manusia, wa yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan kebenaran. Semua mereka berupaya agar terhalang dakwah ini sampai kepada manusia. Kalaulah dakwah ini sampai kepada manusia, semua mereka pasti ditinggalkan manusia. Maka andai kata antum bertanya, kenapa banyak sekali berbagai macam provokasi terhadap dakwah sunnah di mana-mana yang kian subur, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Kenapa banyak provokasi? Jawabannya adalah yasudduna an sabilillah. Mereka berupaya menghalangi manusia dari jalan Allah. Jangan sampai ke telinga mereka ilmu Allah, sunnah Rasulnya. Maka mereka berupaya membangun berbagai macam imajinasi, membangun berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang keji, agar orang tak dengar. Hanya itu saja. Kalau orang dengar, orang membuka telinga mereka, orang membentangkan akal pikiran mereka, mereka akan dapati apa yang disampaikan itu kebenaran. Kenapa demikian? Jawabannya, mereka takut dengan kursi-kursi mereka, takut dengan jabatan-jabatan mereka, mereka takut dunia mereka, mereka takut khawatir dengan dapur-dapur mereka tak berasap. Itu intinya. Adapun orang-orang awam hanyalah ikut-ikutan, tak tahu apa dan mengapa, kemana, tak tahu mereka. Tapi inilah tokoh-tokohnya, inilah provokator yang hakiki di balik segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Subhanallah. Tiap kali ada tempat-tempat di sana ada dakwah sunnah, mereka berusaha untuk menghalanginya, menggagalkan acara-acara, bahkan kalau dapat membumi hanguskan masjid-masjidnya. Ini bukanlah hal yang aneh, karena inilah kerjaan sepanjang zaman mereka yang mengikuti orang Yahudi dan Nasara. Baik dari golongan siapa? Para ulama-ulama as-su'. Yang kedua, para ahli ibadah. Tak ada yang lain kecuali nanti yang ketiga kita sebutkan. Subhanallah. Ini sebenarnya yang memprovokasi manusia. Karena mereka pucuk pimpinan, mereka diagungkan, mereka senantiasa datang kepada mereka, dihantarkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan dunia. Ketika mereka harus tinggalkan berat bagi mereka. Karena itulah mereka berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Inilah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara, ulama-ulamanya dan para ahli ibadahnya. Aywahum ma'aklihim al-haram yasudduna an-nasa an ittiba'il haq. Di samping mereka makan harta orang dengan jalan yang haram, mereka juga menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan kebenaran. Wa yulbisuna al-haqqa bil batil. Mereka berusaha menghiasi berbagai macam perkara-perkara yang batil dengan perkara-perkara hak. Mereka campur adukkan agar orang tertipu. Wa yudhhiruna liman ittaba'ahum minal jahalati annahum yad'una ilal khair. Zahirnya yang mereka tampilkan seolah-olah mereka mengajak manusia kepada kebaikan,
seolah-olah mereka mencegah agar jangan terjadi kekacauan. Kata mereka, ini kalau dibiarkan dakwahnya akan mengacau balaukan umat Islam, memecah belah kaum muslimin. Ini tak boleh dihidupkan, cahayanya harus dipadamkan. Itu perkataan mereka. Seolah-olah mereka lah yang menyatukan manusia, mereka lah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Walaisu kama yaz'umun. Padahal tidak seperti itu hakikatnya. Apa yang mereka dakwakan? Balhum du'atun ilan nar. Sesungguhnya mereka lah para penyeru yang menyeru manusia ke neraka dengan berbagai macam ragam agama yang mereka buat-buat sendiri, keyakinan, ibadah, akidah yang tak pernah Allah ajarkan, tak pernah Rasulullah SAW turunkan kepada para sahabat-sahabatnya. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan pada hari kiamat mereka tak akan mungkin dapat ditolong. Di bumi ini banyak menolong mereka, orang banyak di belakang mereka. Kadang-kadang penguasa takut kepada mereka. Ada kepentingan di sana, mereka pegang orang banyak. Ya, di negeri yang tegak dengan paham-paham demokrasi, semuanya kembali kepada banyaknya manusia. Ya, berapa banyak orang ketakutan dengan hilangnya suara manusia. Subhanallah, mereka ditakuti karena mereka di belakang mereka orang banyak. Subhanallah. Adapun ikhwatil kiram rahimakumullah, adapun yang ketiga, kelompok ketiga yang merusak manusia, mereka lah para orang-orang berduit, orang-orang kaya, ya, konglomerat, hartawan. Mereka perusak manusia, mereka perusak bangsa. Subhanallah. Ya, karena apapun yang mereka lakukan semua untuk kepentingan ekonomi mereka. Mereka rela mengeluarkan apapun juga selama setelah itu mereka mengambil lebih banyak daripada apa yang mereka keluarkan. Hitung-hitungannya adalah ekonomi. Mereka tak segan-segan untuk membeli suara, menyuap, segalanya mereka lakukan. Inilah kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Orang-orang kaya yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Apa ciri-ciri mereka? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan adapun orang-orang yang memendam, yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mereka infakkan di jalan Allah, bahkan mereka keluarkan harta mereka di jalan batil. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritakanlah kepada mereka berita gembira kelak di hari kiamat, ya, dengan azab yang pedih. Berkata Ibnu Katsir, haula'il qismus tsalits min ru'usin nas. Inilah bagian yang ketiga, pemimpin-pemimpin manusia. Apa yang pertama tadi? Ulama ussu. Apa yang kedua? Ahli ibadah. Apa yang ketiga? Hartawan, pemilik kebijakan, konglomerat. Subhanallah. Fa innan nasa 'alatun 'alal ulama. Karena orang begitu takjub kepada para ulama, wa 'alal 'ubbad, mengikuti para ahli ibadah, wa 'ala arbabil amwal, senantiasa berada di belakang orang-orang yang memiliki harta, kekayaan, pangkat, kedudukan dan jabatan. Subhanallah. Orang-orang di belakang mereka. Fa idza fasadat ahwalu haula fasadat ahwalun nas. Kalaulah ketiga jenis manusia ini rusak, rusaklah seluruh manusia. Ulama-ulamanya rusak, ahli ibadahnya rusak, orang-orang kaya, hartawan, penguasa, pejabat semua rusak, rusaklah semua manusia. Subhanallah. Kama qala ba'dhum, sebagian daripada penyair menyebutkan, fa wahal afsadad dina illal muluk. Bukankah agama ini yang merusaknya adalah para penguasa, pemilik kebijakan, pemilik harta benda? Karena biasanya kekuasaan identik dengan apa? Kekayaan. Wahal afsadad dina illal muluk. Tidaklah merusak agama ini, bukankah yang merusak agama ini adalah para penguasa, para raja-raja, wa ahbaru su'in, dan para alim ulama yang keji, yang rusak, wa ruhbanuha, dan para ahli ibadah mereka. Inilah yang merusak manusia, ini merusak negeri. Subhanallah. Jika ketiga ini rusak, rusaklah suatu negeri. Subhanallah.
Berkata Ibnu Katsir, wa ammal kanzu faqala Malikun an Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar annahu qala huwal malul ladzi la tuadda minhu zakah. Yang dimaksudkan dengan kecaman di sini ancaman, dan adapun orang-orang yang memendam hartanya ya berupa emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, mereka itu adalah orang yang tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Apabila harta mereka dikeluarkan zakatnya setiap tahun, harta dapat dengan jalan yang benar, maka harta ini tidak lagi disebut sebagai kanzun yang tercela, yang terancam akan menjadi setrika, menyetrika pemiliknya di hari kiamat. Ya, sekalipun disimpan dalam perut bumi, ya, tidak disebut kanzun selama dikeluarkan setiap tahunnya zakatnya. Tapi yang tidak disimpan dalam perut bumi, ada di permukaan bumi, ada di rumah, tak dikeluarkan zakatnya, maka disebut kanzun. Secara bahasa kanzun artinya adalah perbendaharaan tersimpan. Maka harta yang dianggap kanzun, perbendaharaan yang tersimpan yang dicela, yang akan membakar pemiliknya di hari kiamat, dialah harta yang tak dikeluarkan zakatnya. Selama dikeluarkan zakatnya, dia tak lagi disebut dengan kanzun. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tercela orang memiliki emas dan perak? Pada hakikatnya dalam Islam orang itu tidak dicela memiliki emas dan perak, tidak pula dicela karena tidak memiliki emas dan perak. Taklah dicela orang gara-gara kaya, taklah dicela orang gara-gara miskin dalam Islam. Ya, tapi seorang akan dicela ketika diberikan amanah kekayaan rusak dengan kekayaan tersebut. Ya, barulah dia tercela ketika tidak dia memanfaatkan hartanya pada tempat yang hak, pada tempat yang benar. Sekiranya dia tidak ya menempatkan hartanya pada tempat-tempat yang batil, dia gunakan untuk yang hak, untuk kebenaran, tak ada masalah. Selama harta tidak membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan hak-hak harta, maka tak ada masalah. Ya. Apabila dia lalai dengan hartanya, ini baru bermasalah. Allah mengatakan wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau addadah. Celakalah setiap pengumpat, mencaci maki yang terus-menerus mengumpul-ngumpulkan hartanya dan sibuk menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia kira hartanya dapat membuat dia kekal. Yang dianggap mengumpul-ngumpul harta adalah yang membuat dia lalai. Perbuatan pekerjaan mengumpulkan harta membuat dia lalai daripada Allah, lalai daripada salat, lalai daripada negeri akhirat, lalai daripada menyambung silaturahmi, lalai daripada ibadah. Inilah yang tercela. Dan kebiasaannya orang yang mengumpul-ngumpulkan harta seperti ini memakan banyak waktu ya untuk mengurus hartanya, lepaslah daripada sebagian besar kebaikan. Ngaji pun payah, ya, berzikir pun sulit, menimba ilmu juga sulit baginya. Subhanallah. Yang kerjanya adalah bagaimana menambah dan menambah pundi-pundi hartanya, baru dia akan tercela. Subhanallah. Ada hadis-hadis yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi sebagian ulama melemahkannya, tapi memiliki banyak jalur ya tentang celaan terhadap emas dan perak. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan jalan Allah. Qala an-nabiyyu, berkata Ali, berkata Nabi SAW, tabban lidz-dzahabi, tabban lil fiddah. Celakalah emas, celakalah perak. Yaquluha thalathan. Celakalah pemilik emas, celakalah pemilik perak, diulangi Nabi 3 kali. Qala fashaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka ketika Nabi mencela emas dan perak, berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka lagi? Apa yang harus mereka lakukan jika tak boleh itu semua?
Wa qalu fa ayyu malin natakhid, jika emas dan perak tercela, apa lagi yang mau kami ambil? Kami jadikan sebagai pilar kehidupan kami, dengannya tegak kehidupan kami. Faqala Umar, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, ana a'lamu lakum, ana u'limu lakum dzalik. Kata Umar, aku akan beritahukan jawabannya kepada kalian. Maka pergilah Umar menghadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ashabaka qad syaqqa alaihim wa qalu fa ayyu malin nattakhid. Mereka begitu rusuh, mereka begitu galau. Engkau menyebutkan celaan terhadap emas dan perak, apa yang mereka bisa simpan lagi kalau itu pun terlarang? Ya. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang disimpan seseorang itu bukanlah emas dan perak, tapi apa? Lisanan dzakiran. Lisan, lidah yang basah dengan berzikir selalu. Inilah sebaik-baik yang disimpan seseorang. Subhanallah. Lisanan dzakiran, lisan yang tak pernah putus berzikir, memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik harta terpendam yang dimiliki seseorang. Perasaan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, dan lidah yang tak pernah putus mengingat Allah, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa zaujatan tu'inu ahadakum ala dinih. Sebaik-baik harta yang dimiliki seseorang mukmin, harta terpendam yang dimiliki seorang mukmin, setelah lisan yang tak putus berzikir kepada Allah, setelah hati yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, ketika seseorang memiliki seorang istri, ya pasangan yang senantiasa mendukungnya, membantunya untuk dapat lebih baik dalam beragama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sebaik-baik apa yang dipendam seseorang. Apabila kita tak mampu menyimpan emas dan perak, maka ini kita akan mampu lakukan. Maka hiasilah lisan-lisan kita dengan zikrullah. Senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Dan hendaklah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kepada kita pasangan-pasangan kita, istri-istri kita yang senantiasa membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini ada bagi seorang mukmin, itulah sebaik-baik pusaka yang dia miliki, perbendaharaan yang kekal abadi. Adapun emas dan perak, ya, adalah merupakan harta dunia yang bisa datang, yang bisa hilang, yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa pula mendatangkan kejelekan. Gara-gara emas dan perak, orang-orang terbunuh, tertumpah darahnya. Gara-gara emas dan perak, orang lupa salat, orang lupa zakat, orang lupa puasa, dan seterusnya. Ikhwatul kiram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memendam-mendam hartanya di dunia ini, tak mengeluarkan zakatnya, atau membuat dia lalai daripada Allah dan negeri akhirat. Apa kata Allah? Yauma yuhma 'alaiha. Ingatlah pada hari mereka dibakar, dipanaskan, finari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum. Maka semua harta yang dia miliki itu dijadikan setrika yang dengannya dia disetrika. Wallahi, setrika dunia saja sangat menyakitkan. Bayangkan ketika Anda tidur, kemudian panaskan setrika, letakkan di dahi Anda, setrika dahi, setrika dada Anda, setrika bagian rusuk Anda, setrika bahu. Apa jadinya? Jangankan disetrika, tersenggol saja sedikit, Allahu Akbar, kita menjerit. Dan itu setrika dunia, lain dengan setrika akhirat. Allahu Akbar. Dipanaskan, dibakar dengannya, disetrika dengannya. Jibahuhum, dahi-dahi mereka, bagian depan mereka. Wa junubuhum, rusuk kiri dan rusuk kanan mereka. Wa zuhuruhum, punggung-punggung mereka setiap sisi. Subhanallah. Terkadang kita terkena setrika sedikit saja, subhanallah, lecet, membengkak, dalamnya ada air, sedikit saja tersentuh. Bagaimana jika dengan sengaja disetrika? Allahu Akbar. Akan dikatakan kepada mereka setelah disetrika, celaan. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum. Diberikan mereka dua hukuman, hukuman fisik dan hukuman psikis. Subhanallah. Andai kata hukuman fisik masih lumayan ringan, ini dengan celaan lagi. Orang andai kata dihukum fisik, dipukuli,
tanpa komentar sakit, tapi lebih sakit ketika dengan komentar. Setelah dipukuli, dicaci maki, lebih dahsyat. Begitulah akan mereka peroleh. Kata Allah, sebagai tambahan azab, mereka diperolok. Hadza ma kanastum. Inilah, rasakan ini yang dahulu kalian simpan-simpan, kalian takut mengeluarkannya. Subhanallah. Ini yang dahulu kalian simpan. Li anfusikum, hanya untuk diri kalian. Mana dia semua manfaatnya? Ini semua jadi seperti ini. Fadzuqu, rasakanlah ma kuntum taknizun. Inilah apa yang kalian simpan dahulu. Wallahu musta'an. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.